Bisa itunya ya. Habis kali dia pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni wa tazawwaju fa inni mukasirun bikum wa man kana ya'ul falyan. Ibu khususnya yang saya cintai dan saya hormati, Ibu Kameramen ya. Susmiati beserta Bapak atau beserta Bapak Kusumayati beserta Bapak Kusumayati, Bapak Haji ya, Kusumayati dan Ibu Susmiati yang alhamdulillah hari ini beliau sedang deg-degan mungkin ya, akan menghadapi kebahagiaan, akan menghadapi juga kesenangan. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi senang selama-lamanya dari dunia sampai di akhirat nanti. Karena besok pagi beliau akan mendapatkan, akan mengikhlaskan, akan melaksanakan sunatullah, yaitu menikahkan putrinya kepada pria pilihannya, yaitu siapa? Adinda Hairunisa SH ya, beserta Dr. Mahendra Aulia Rahman yang insya Allah besok akan sama-sama melepaskan lajangnya ya. Keduanya insya Allah akan menjadi pasangan yang sesuai dengan harapan, yaitu menjadi pasangan yang akan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan juga yang tersayang khusus untuk Khairul Nisa atau dipanggil dengan Mbak Nisa ya, sama dengan anak saya namanya Khairul Nisa. Insya Allah ya, mudah-mudahan Nisa juga bisa terus karena belum tahu. Amin. Semuanya yang belum mendapatkan jodoh, kita berdoa bersama pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pasangan bagi anak-anak kita yang sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan kebaikan atau yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena belum tentu baik menurut kita, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan. Yang berikutnya adalah yang saya hormati serta cintai serta sayangi semuanya jamaah yang hadir pada majelis ini. Insya Allah semua mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibu-ibu semua, bunda-bunda semua sudah melaksanakan sunatullah atau kewajiban juga ya, kita menghadiri undangan, yaitu kewajiban antara atau melaksanakan hak antara muslim dengan muslim yang lain ya, yaitu menghadiri undangan. Begitu juga bersilaturahim ya. Alhamdulillah ibu-ibu, susah sekali kita bisa berkumpul seperti ini karena Pak Haji Kusumayadi dengan Bu Hajah Susmiati hari ini mengundang kita untuk sama-sama berdoa
atas kelancaran besok pagi untuk mendapatkan putrinya. Ya, jadi ini karena Bu Haji dengan Pak Haji mengundang kita, Allah memperkenankan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk melangkahkan kaki menghadiri undangan. Jadi ada beberapa kegiatan atau ibadah yang kita lalui ya. Alhamdulillah ya Ibu. Makanya silaturahmi itu banyak sekali manfaatnya. Pertama, kita menghadiri undangan, yaitu melaksanakan apa tadi? Hakul muslim alal muslim. Ya. Yang kedua, yaitu bersilaturahim. Yang ketiga, kita juga akan berdoa bersama. Jadi banyak sekali hal yang akan kita dapatkan pada majelis ini. Begitu tidak salah, ketika ada satu majelis di situ membicarakan hal-hal yang baik dan mengaji, maka Allah menaungi kita dan menjanjikan kepada kita adalah surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah tadi Allah sudah memberikan kekuatan langkah kaki kita untuk sama-sama berkumpul di majelis ini. Benda-benda yang dalam pernikahan banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan, ya, harus kita laksanakan, harus kita lakukan karena pernikahan ini adalah ibadah yang terpanjang. Ya. Selama kita melaksanakan dari mulai hijab ya sampai kita nanti berpisahnya dengan suami kita, mudah-mudahan dipisahkannya adalah oleh Allah, yaitu dengan kematian kita. Jangan dipisahkan di tengah ketika kita sedang bahagia dipisahkan ya. Tapi insya Allah nanti bisa berpisahnya setelah mengadakan akad, nanti akan berpisahnya ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi itu berapa tahun lamanya kita berkumpul, disitulah ladang ibadah kita ya. Maka dikatakan bahwa menikah itu adalah sudah melaksanakan sebagian dari agama ya. Jadi sudah sebagian besar ya Bu. Kita pertama sudah melaksanakan sunnah, belum lagi nanti di dalamnya banyak ibadah-ibadah yang harus kita laksanakan. Jadi makanya disebut dengan ibadah yang terpanjang. Sudah melaksanakan sunnatullah dan juga memenuhi kebutuhan fitrah kita, kebutuhan biologis kita, kebutuhan sosial kita. Itu Allah berikan dalam pernikahan. Tidak banyak 6 jam lah, yang 5 jam, 6 jam. saya katakan Dari sini 5 kita mengingat kembali 5 jam lah. khususnya untuk Nisa nanti. Aku di sini, kita sini tinggal ya, ada beberapa hak dan kewajiban kita sebagai suami istri atau dalam rumah tangga. Namun sebelumnya buat Nisa ini, besok Nisa akan menghadapi akad atau akan melaksanakan akad nikah. Nisa sudah tahu apa itu akad? Ya, akad itu adalah janji ya, yang diucapkan oleh seorang suami nanti. Ini lebih dari air. Tadi kata Ibu Ustazah Rahimah bahwa janji itu adalah misyaqan ghalidha, adalah janji suci yang setia yang disaksikan oleh Allah, para malaikat dan saksi yang hadir pada waktu ini tadi. Maka jangan disia-siakan janji ini. Jadi pernikahan itu adalah janji suci di hadapan Allah untuk menyatukan kedua insan, yaitu laki-laki dan perempuan. Di situ juga ada dua keluarga yang akan disatukan dari dua kubu, yaitu kubu suami dan kubu perempuan, atau kubu istri, atau keluarga dan suami dan keluarga perempuan. Jadi itu nanti akan semuanya akan menjadi satu wadah, satu keluarga. Jadi tidak ada lagi nanti misalnya memisahkan mana keluarga suami, mana keluarga istri dalam berbuat baik. Semuanya harus sama, dilakukan kebaikan baik pada suami, pada keluarga suami ataupun pada keluarga istri. Jadi jangan saya mau berbuat baik sama ada sama ada lagi nanti ya. Nanti semuanya harus dilakukan dengan sama.
yang berikutnya Nisa harus menyiapkan bahwa menikah itu adalah tadi ya, pertama Itu kalau langsing makanya. melaksanakan atau melaksanakan kewajiban karena semua manusia di dunia ini harus menikah. Kata Nabi, Nanti buat orang langsing doang. bila orang itu sudah Gak beda ya. menikah maka nikah. Kalau dia tidak menikah maka tidak termasuk golongan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah meninggalkan apa tadi, setengah daripada agama. Maka nikah itu adalah wajib hukumnya. Ya. Tapi nikah bisa jadi haram kalau nanti pernikahannya hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, melampiaskan dendam atau membuat kericuhan di antara kedua keluarga. Itu jadi haram nikahnya. Tapi jadi wajib kalau tadi niatnya adalah lillahi ta'ala. Maka siapkan diri dengan seikhlas-ikhlasnya kepada Allah. Tentunya di dalamnya banyak apa yang harus dilakukan. Ya, ketika kita sudah melakukan ikhlas karena Allah, berarti apa yang atur tata cara berumah tangga sudah harus dilakukan. Ya. Begitu juga bagi suami. Nanti saling mengingatkan. Nah, di sini ada beberapa hal sedikit ya, selain tadi nikah harus didasari dengan niat lillahi ta'ala. Dan yang berikutnya harus disiapkan mentalnya. Sudah siap? Insya Allah ya, sudah siap mental itu psikologi kita, karena nanti akan bertemu dengan kedua keluarga yang berbeda. Ketika pacaran masing-masing baik ya, nanti setelah sebulan 2 bulan pasti akan kelihatan sifat aslinya. Nah di situ harus diterima perusahaan saling melengkapi. Jangan aneh, jangan kok jadi begini sih. Nah, pelajari, dekati, terbuka ketika menghadapi hal-hal yang seperti itu. Pasti akan ada perbedaan. Lalu lagi bertemu dengan besarnya. Kebiasaan kita di rumah dengan keluarga besar yang mereka pasti akan ada bedanya. Nah, di situ harus kita terima dan kita harus pelajari. Kita harus pelajari dan kita ada adaptasi di situ. Ya, jangan menjauh. Terus bagaimana cara? Makanya banyaklah kita buka buku tentang pernikahan, ya, atau tentang pernikahan. Jadi nanti pasti akan merasakan bedanya ya setelah. Kalau sekarang ya masih bisa jalan, masih tuh jalan juga sekarang kan bimbing gimana? Nggak tahu sehingga ya kita semua sudah enggak kan. Kita Ibu Yadi, saya Yadi berbagi dengan aku, saya mirip deh. Iya, alhamdulillah. Nah itu ya mama dan papa jadi harus bersatu. Jadi seperti itu ya Bu, dari muda sampai ke nenek-nenek nanti ya. Hanya Allah yang memisahkan kita, tapi ya, yang memisahkan jangan sampai berusaha untuk menyelamatkan. Ya, jika ada di tengah perjalanan ada sesuatu hal yang sedikit berbeda, harus terus kita perbaiki, harus saling ya. Nah, jadi di sini saya akan bagaimana tugas atau kewajiban dan hak seorang wanita. Tapi saya akan sebutkan dulu tugas dan kewajiban seorang wanita tidak terlepas dengan tugas laki-laki, karena tidak ada penggantian laki-lakinya. Nah, kita lihat saja tugas-tugas wanita itu apa sih? Tugas-tugas istri itu apa? Ya. Pertama, kita harus taat kepada suami dalam kebaikan. Ya. Apa aja sih kebaikan yang harus kita lakukan? Coba ibu yang sudah berumah tangga lama sudah tahu belum? Atau sudah melaksanakan? Pasti sudah melaksanakan. Apa kewajiban kita? Bukan hanya ngurus apa? Dapur dan kasur, tapi yang lainnya banyak yang harus kita lakukan yang akan menjadi nilai ibadah kita. Sehingga tadi separuh agama akan terlaksanakan oleh kita.
ya doa udah nikah udah apa melaksanakan sholat jamaah. Sebetulnya di dalam perjalanan panjang itu kan banyak hal-hal yang harus kita lakukan ya sehingga tadi akan sempurna perjalanan kita yang disebut dengan bahwa nikah itu adalah sudah melaksanakan separuh daripada agama ya. Taat, nah maksudnya salah satu tugas utama istri itu dalam Islam adalah taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan agama ya. Kalau ada suami ngajak hukum ayo terus minum-minum mau diikutin enggak? Jangan ya, kita harus memberikan nasihat menolak dengan baik dengan sopan dan sebagainya. Terus ketaatan ini juga bukan bentuk ketundukan tanpa batas. Nah tadi ya seperti itu, melainkan bagian dari sistem kepemimpinan dalam rumah tangga agar berjalan dengan harmonis. Ya. Ingat bahwa di sini kita sebagai wanita akan ditanya nanti sama Allah, ya. Seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya. Dia akan ditanya di akhirat nanti tentang semua itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi sahih ya. Kita harus tangkap itu semuanya bahwa kita nanti akan ditanya pertanggungjawaban kita. Sudahkah kita mengelola rumah tangga dengan baik? Ya. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baitin zaujaha wa hiya mas'ulatun anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya ya Bu, yang akan menuntut pertanggungjawaban kita sebagai suami istri atau sebagai istri. Ya. Nah di sini juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu yang mana saja. Apa saja tadi yang bisa dilakukan oleh kita? Ketaatan kepada suami berarti taat juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan puasa. Kecuali puasa sunnah, kalau suami tidak mengizinkan pada siang hari ada suami di rumah, bisa, aku mau puasa sunnah ya, puasa dulu ya. Nah, bisa nggak usah puasa ya kalau dibilang itu. Harus izin kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan jangan, bisa harus jauh ya, karena banyak harus diganti dengan namanya kafarat kalau orang puasa melakukan hubungan suami istri. Itu harus dikasih tahu suaminya, nih kita puasa Ramadan, jangan melakukan hal yang nafsu atau syahwat kita ya. Maka disinilah ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada suami yang akan menjadikan kita atau yang akan diberikan pahala oleh Allah, yaitu mau masuk dari pintu mana saja ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ibu siap semuanya? Siap. Sudah dijalani semuanya? Sudah. Tinggal bisa ya nanti kerjakan semuanya. Ibu sudah semuanya ya. Semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjaga kehormatan diri dan rumah tangga. Bisa jaga betul kehormatan diri, terutama ketika di luar rumah ya, ataupun di dalam rumah. Bisa kerja, diizinkan, nanti udah ada janji bahwa setelah menikah diizinkan kerja. Nah di situ harus kita jaga ya, karena di situ akan banyak ulat-ulat dan lalat-lalat ataupun semut-semut gitu ya, yang kecil-kecil, yang indah-indah. Kalau ada semut indah, kita matanya bisa larak-lirik. Nggak laki-laki saja yang larak-lirik, dilirik oleh laki-laki. Kita ikutan ngerumutin semut itu ya. Nah jadi di situ jaga kehormatan. Selain itu apa? Tutupi aurat kita. Hanya untuk suami boleh dibuka bangun pagi di luar. Kenapa kita sebagai wanita Allah mengatakan bahwa kita harus menutup auratnya
muka dan telapak tangan kita. Ya kalau itu pakai nikop ya nggak apa-apa ya, itu akan lebih terpelihara. Kalau belum sanggup, tutuplah ya seluruh anggota badan kita kecuali muka dan telapak tangan. Ya, jadi menutup aurat itu adalah salah satu menjaga kehormatan diri kita. Apalagi setelah kita punya suami, kita harus menjaga diri baik di rumah ataupun di mana saja. Ya. Yang berikutnya yaitu mengelola rumah tangga dengan baik. Ya. Tadi udah ya. Yang ketiga adalah mengelola rumah tangga dengan baik. Dari mulai dapur, kasur, seluruh rumah tangga kita dan termasuk keuangan adalah tugas sebagai istri untuk mengelolanya dengan baik. Ya tentunya setelah diberikan hak dari suami. Ya. Jadi kita tanggung jawab. Oh, Nisa udah dikasih keuangannya sehari sekian. Jangan dihambur-hamburin, beli tas yang bermerek yang sekian. Jadi usahakan harus kita menjaga harta suami walaupun sudah dikasihkan oleh kita, ya. Sisihkan untuk wakafnya atau infaknya, sisihkan untuk tabungan masa depannya, sisihkan untuk belanja pengaturannya dan sebagainya. Itu juga seorang wanita ya, tentunya ada kerjasama dengan suami. Nanti kalau sudah punya anak, siapkan untuk anak-anak kita. Yang berikutnya adalah merawat dan melayani suami, itu sudah jelas ya. Jadi merawat suami adalah bagian dari membangun hubungan keluarga yang penuh kasih sayang sehingga akan terjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Apa itu sakinah? Sakinah itu yang akan menenteramkan kita, menenteramkan suami, menenteramkan keluarga, baik keluarga besar kita dan sebagainya. Kalau kelihatan kita rukun-rukun, pasti orang tua akan kelihatan bahagia dan tenang ya. Bapak juga akan tenang melepasnya kalau kelihatan bahagia. Kalau kelihatan sedikit aja ya, maka jangan cepat-cepat ngadu kepada orang tua. Kita selesaikan dulu berdua dengan secara baik kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Yang berikut adalah tugas seorang wanita adalah mendidik putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Ya, tentunya kenalkan anak-anak kita kepada agama. Kenalkan bagaimana cara berakhlak baik kepada kedua orang tua, kepada orang yang besar, kepada teman-teman, dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yaitu menjaga harta suami ya, dengan amanah. Apalagi kalau semuanya gajinya dikasihkan, nah itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Dalam menjaga tamu ya, juga dalam menjaga tamu, menjaga keharmonisan sosial. Bisa nanti pasti akan punya tetangga, tetap harus rukun dengan tetangga. Ada tamu, kalau ada suami, kalau tamu laki-laki kita buka sedikit saja ya. Sebentar, kalau ada bapak baru silakan masih dengan suami dan tentunya dijaga untuk hubungan kita dengan laki-laki lain. Itu termasuk menghormati tamu ya, menghormati suami. Merawat diri. Nah sekarang Nisa bisa merawat diri dengan sebaik-baiknya. Nanti ya setelah kita menikah, pagi-pagi, malam-malam kita harus mandi dulu. Terus pagi-pagi nyiapin sarapan dulu. Walaupun memang itu bukan tugas yang pokok, tapi di situ adalah kebaikan kita terhadap suami. Itu ibadah kita terhadap suami. Ya, semuanya harus kita laksanakan. Cuci piring dulu ini. Nah, mana bisa? Tidak jadi alasan ya untuk tidak bisa merawat diri. Jagalah rawat diri kita,
pakaian tetap rapi dan bersih di rumah maupun di luar rumah. Jangan sampai suami kita tadi disemutin yang banyak di luar, ya. Jadi jaga, karena nanti kalau sudah menikah itu pasti ya akan melihat istrinya di rumah dan alasan lagi ya. Istri saya di rumah cuma pakai daster doang gitu kan. Jadi jaga rawat diri kita ya, penampilan, kesehatan dan sebagainya. Jadi insya Allah ya itu sedikit sekali tentang kewajiban atau tugas sebagai istri untuk dilaksanakan di rumah tangga kita sehingga akan tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu tujuan dalam Islam ya. Sehingga kalau keluarga kita sudah sakinah, mawaddah, warahmah, pasti kita dalam kehidupan rumah tangga juga akan tenang. Dalam kehidupan bertetangga juga akan nyaman, akan disayangi oleh tetangga kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dibenci oleh tetangga ya. Tidak termasuk orang yang beriman kalau kita termasuk orang-orang yang berbuat jahat terhadap tetangga ya. Ada sedikit masalah saja terus dibesarkan. Jadilah kita seorang yang pemaaf, berlakulah kita bijaksana. Jangan sampai sesama teman, sesama tetangga ada hal-hal yang tidak nyaman